Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang paling indah dilantunkan oleh lidah sebagai tanda puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat berangkaikan salam, marilah kita curahkan kepada seorang panutan yang patut kita banggakan sebagai idola number one, tak lain dan tak bukan. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, ibu pengawas pembina, bapak kepala sekolah serta dewan guru, dan yang kami sayangi adalah seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka yang harus kita lakukan ialah bagaimana upaya menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta akan isi kandungannya. Sebab hanya itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Akan tetapi selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Dari ungkapan tersebut hadirin telah membuktikan kepada kita bahwa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah untayan syari Al-Quran yang berjudul Al-Quran Sumber Pendidikan, dengan rujukan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang akan dibacakan oleh qori'ah kita sebagai berikut.
Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih. Berlimpah kasih yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata zulumat yang berarti aneka gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan pendidikan terdapat hubungan yang saling mengikat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Islam mempunyai konsep keseimbangan dalam menilai manusia karena unsur yang ada pada manusia seperti jasad, akal dan rohani haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang dan haruslah diberikan pendidikan. Adapun pendidikan tersebut antara lain: pertama, pendidikan untuk jasad. Sudah menjadi sunnatullah bahwa untuk hidup kita harus mensuplai jasad dengan makanan. Agama Islam memperbolehkan kita memakan apa saja, tapi ingat, terkecuali makanan yang haram. Makanan yang kita konsumsi haruslah yang halal dan thayyiban, karena akan memberi dampak positif bagi jasad kita. Begitu juga sebaliknya, makanan yang haram akan merusak hati kita, yang mengakibatkan rusaknya perbuatan kita. Adapun pendidikan kedua ialah pendidikan untuk akal. Akal kita pun perlu mendapatkan suplai, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu dunia dan agama, karena keduanya satu kesatuan yang saling mendukung. Bukankah Albert Einstein berkata, "Science without religion is blind, and religion without science is lame." Ilmu tanpa agama akan punah, dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, bila kita merenungi ungkapan Murtada Muntahara bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada orang yang tidak beriman laksana sebilah pisau di tangan orang gila, dan dia akan menempaskannya kemana dia mau. Begitu juga sebaliknya, makanan yang haram akan merusak hati kita, yang mengakibatkan rusaknya perbuatan kita. Namun sebaliknya, jika suatu jabatan dipikul oleh insan yang beriman, pasti membawa kemaslahatan, bukan kemadaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran, membawa ketentraman, bukan kekacauan. Jika seperti ini, akan menghasilkan orang yang pintar sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jika iman landasannya, insya Allah aman. Kita boleh saja jadi tentara, asalkan tentara yang beriman. Jadi pejabat yang beriman. Jadi
iman. Apapun jawabannya, iman tetap yang pertama. Setuju bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Betul nggak penonton? Tentu saja. Betul, betul, betul. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun pendidikan ketiga ialah pendidikan untuk rohani. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rohani atau hati juga sangat memerlukan pendidikan, diberikan makanan seperti jasad dan juga akal. Tapi dengan apa? Yaitu dengan zikrullah. Hati yang tidak pernah disuplai dengan zikrullah, dia akan sakit, kemudian merana, akhirnya tak bisa lagi diobati. Lalu hati manusia ini harus diisi dengan benih keimanan agar senantiasa hidup. Karena hati manusia yang hidup, dia tidak akan mudah melakukan kejahatan meskipun dijerat kemiskinan, seperti syair berikut ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, mati selalu gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, dirimu disegani. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, mulai saat ini. Jagalah hati, Al-Quran selalu di hati. Jagalah hati, ingatlah ilahi. Jagalah hati, sholawat pada Nabi. Hadirin wal hadirat yang
pendidikan antara jasad, akal, dan rohani. Kedua, senantiasa menanamkan nilai Al-Quran sebagai sumber pendidikan hingga akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu orang sami-sami ngejantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan urang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, lapah gang jadikon Al-Quran sebagai pegugan ugi. Wahai saudara-saudara don urang Aceh, mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Wahai saudara-saudaraku orang Indonesia, mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Demikian syarahan ini kami sampaikan sedikit harapan dan pesan kami titipkan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Baca Al-Quran lagu Bayyati, diakhiri lagu Jiharka. Kami tampil di panggung ini